Halo, perkenalkan nama saya Salvatore Sukarno dengan NIM 1919097. Di video kali ini, saya sebagai perwakilan lembaga pemerintahan. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana cara menyelamatkan pariwisata Indonesia yang terpuruk di masa pandemi ini. Pandemi COVID-19 telah menghantam industri pariwisata di Indonesia. Tidak main-main, sejak Februari 2020, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis. Dan puncaknya terjadi di April 2020 lalu dengan jumlah wisatawan hanya sebanyak 158.000 orang saja. Sesuai dengan data yang kami rangkum pada buku Tren Pariwisata 2021, jika ditotal sepanjang tahun 2020 dan 2021, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia hanya sekitar 5,5 juta orang saja. Bisa dibilang angka tersebut sangat memprihatinkan karena dari total tersebut hanya sekitar 25% dari jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia pada tahun 2019 sebelum masa pandemi. Hal ini pun berdampak pada pendapatan negara di sektor pariwisata. Adanya pembatasan sosial berskala besar dan ditutupnya akses keluar masuk di Indonesia yang menyebabkan penurunan pendapatan negara di sektor pariwisata sebesar 20,7 miliar rupiah. Berikut saya akan membahas langkah menyelamatkan pariwisata di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelamatkan pariwisata yang ada di Indonesia. Di sini saya ada 3 fase untuk menyelamatkan pariwisata di Indonesia. Fase pertama ada tanggap darurat. Fase kedua ada pemulihan dan fase 3 ada normalisasi. Fase tanggap darurat difokuskan pada kesehatan seperti menginisiasi program perlindungan sosial, mendorong kreativitas dan produktivitas saat WFH, melakukan koordinasi krisis pariwisata dengan daerah pariwisata, serta melakukan persiapan pemulihan. Selanjutnya adalah fase pemulihan, di mana melakukan pembukaan secara bertahap tempat wisata di Indonesia. Persiapannya sangat matang, mulai dari penerapan protokol CHSE atau Clinic Healthy Safety dan Environmental Sustainability di tempat wisata, serta mendukung optimasi kegiatan MICE yang ada di Indonesia. Terakhir adalah fase normalisasi, yaitu persiapan destinasi dengan protokol CHSE, meningkatkan minat pasar hingga diskon untuk paket wisata dan MICE. Salah satu program yang telah dilakukan adalah Virtual Travel Fair sejak Februari, Agustus sampai September 2020 lalu. Kunci utama bagi pelaku pariwisata agar dapat bertahan di tengah pandemi adalah memiliki kemampuan untuk adaptasi, berinovasi, dan berkolaborasi dengan baik. Pasalnya, saat ini pelaku masyarakat mulai berubah, dibarengi dengan tren pariwisata yang telah bergeser. Contoh paling simpel, sebelum pandemi kita bisa bebas liburan ke destinasi wisata di Indonesia maupun di luar negeri. Namun adanya pandemi ini menyebabkan tren pariwisata berubah, seperti liburan tanpa banyak bersentuhan dengan orang lain agar tetap aman, yaitu staycation. Karena hotel cukup berdampak pada akibat pandemi ini, tentu sebagai pelaku industri perhotelan tidak hanya mengandalkan staycation, menjadi hotel juga harus mulai beradaptasi agar bisa bertahan, seperti menawarkan WFH atau Work from Hotel, hingga dilengkapi sertifikat CHSE agar pengunjung merasa lebih aman saat berlibur. Keinginan liburan hanya banyak bertamu orang lain pun mengubah tren layanan paket wisata. Para pelaku industri pariwisata harus mulai memberikan layanan paket wisata eksklusif atau mini group agar wisatawan merasa lebih aman dan meminimalisir potensi penularan virus saat liburan. Sedangkan dari sisi destinasi wisata, banyak tempat wisata yang terpukul akibat COVID-19. Bahkan ada yang terpaksa tutup karena sepi pengunjung. Untuk itu, bagi para pelaku pariwisata harus memanfaatkan inovasi teknologi yang berperan penting untuk mendukung tren pariwisata yang bergeser di tengah pandemi ini. Salah satunya adalah virtual tourism atau untuk liburan online. Tak kalah penting bergeser tren pariwisata ini di Indonesia juga berdampak beberapa perusahaan restoran. Agar dapat bertahan, bagi para pelaku industri restoran harus berinovasi seiring dengan bergesernya perilaku kebiasaan dan konsumen. Karena sekitar 70% orang menggunakan layanan
food online atau delivery take away dan catering di masa pandemi COVID-19, maka sudah seharusnya pihak restoran memberikan layanan take away dengan menerapkan contactless service. Bahkan diperkirakan konsep outdoor dining akan menjadi sangat populer setelah masa pandemi usai. Hal ini disebabkan karena masyarakat akan tetap patuh terhadap protokol kesehatan dan menjaga jarak dengan lainnya untuk meminimalkan kontaminasi virus. Itulah beberapa strategi dalam meningkatkan membangkitkan industri pariwisata di Indonesia di tengah pandemi ini, atau bahkan hingga pandemi usai. Dengan strategi ini diharapkan dapat kembali membangkitkan sektor pariwisata di Indonesia yang terpuruk saat pandemi melanda. Sekian dari saya, terima kasih.